Kembali di Newsroom, pemirsa, jelang debat Cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD mempersiapkan diri mengatur strategi. Sementara format debat tidak jauh berbeda dengan debat Capres, hanya akan ada penambahan podium di mimbar debat. Jumat 22 Desember 2023, KPU akan menggelar debat calon wakil presiden pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum akan mempertahankan format debat calon presiden yang pertama untuk kembali digunakan pada debat calon wakil presiden. Ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD diyakini telah mempersiapkan diri menyambut debat perdana cawapres. Sementara itu, format debat dinilai akan memberikan kesempatan lebih banyak kepada capres atau cawapres untuk mengungkapkan gagasan. Satu-satunya teknis debat yang diubah hanya penempatan podium untuk kandidat. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto berharap podium yang disediakan saat debat cawapres tidak disalahgunakan. Ia juga menilai podium ini sebagai mimbar rakyat sehingga ucapan para paslon di atas mimbar harus sesuai dengan perbuatannya di luar podium. Podium ini mimbar rakyat. Podium ini harus menyampaikan satunya kata dan perbuatan. Kalau di podium menyampaikan komitmen tidak melakukan korupsi, ya di dalam praktek tidak boleh melakukan korupsi. Jangan itu menjadi suatu retorika. Jangan berkomitmen pada rakyat, tetapi ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat yang dilakukan Pak Prabowo malah menambah utang luar negeri sebesar 386 triliun untuk beli alutsista. Padahal perang yang kita hadapi adalah terhadap kemiskinan, terhadap kebodohan, terhadap ketidakadilan, bukan perang. Lalu seperti apa persiapan Cawapres jelang debat? Sudah bergabung bersama kami di studio Sekretaris Dewan Pakar Amin dan Koordinator Tim Visi Misi ada Pak Wijayanto Samirin. Selamat malam Pak Wijayanto. Selamat malam Mas. Ada Jubir TPN Ganjar Mahfud Bang Patria Ginting. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Jubir TKN Prabowo Gibran Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam Bang Daniel. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Damian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama ingin ke Pak Wijayanto terlebih dahulu. Pak Wijayanto, ini besok ini sebenarnya masyarakat menunggu. Apa ini? Adu strategi seperti apa yang akan dikeluarkan di mimbar mengenai ekonomi? Kalau dari pasangan Amin seperti apa? Jadi kita sangat confidence bahwa dari sisi visi misi, substansi di bidang ekonomi, tim Amin ini sudah sangat lengkap. Jadi dari sisi materi tidak terlalu banyak hal yang perlu ditambahkan. Dan dari sisi strategi, kalau kita lihat apa yang terjadi pada debat pertama, sukses Pak Anies itu karena beliau menjadi dirinya sendiri. Jadi hal yang sama rasanya akan dilakukan di debat kedua ini. Substansi tinggal melihat visi misi, kemudian dari sisi strategi, be himself gitu ya. Apalagi kalau kita lihat Gus Imin itu kan pengalaman organisasinya sudah panjang sekali ya. Jadi bagi beliau tidak ada masalah ketika harus melakukan debat publik, menyampaikan pandangan dalam waktu yang singkat dengan pressure yang begitu besar. Saya rasa itu yang akan kami lakukan 22 Desember nanti. Menjadi diri sendiri tidak ada persiapan khusus artinya? Ada persiapan khusus dalam konteks reminding tentang data, tentang materi gitu ya, fakta-fakta, kemudian kesehatan gitu ya. Kemudian mencoba memfamiliarkan diri dengan prosedur debat, pengaturan, kapan berbicara, kapan bertanya, kapan mendebat dan lain sebagainya. Karena kan cukup rumit sebenarnya ketentuan debat itu. Oke, cukup rumit ya, terutama soal teknisnya begitu ya. Oke, saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, kalau persiapan dari TKN Prabowo Gibran seperti apa? Ya, seperti disampaikan oleh teman-teman di TKN ya, Mas Gibran cukup istirahat, begitu, cukup makan, cukup tidur. Jadi yang jelas Mas Gibran harus fit dan sehat besok ketika menghadapi debat Cawapres. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Davi, Mas Gibran tentu seperti
code of conduct-nya Pak Prabowo Subianto sebagai capres harus tetap tampil otentik. Otentisitas itu penting dan tidak perlu berpura-pura, tampil untuk secara praktikal, praktis, teknis, agar menyampaikan gagasan dan ide ekonomi itu secara mudah kepada publik, kepada rakyat. Kemudian ketiga, forum debat cawapres ini agaknya Gibran banget. Kenapa Gibran banget? Karena memang Mas Gibran engage sekali dengan isu ekonomi, terutama terkait dengan ekonomi kreatif, kemudian ekonomi hijau, ekonomi biru, kemudian terkait dengan ekonomi digital dan sebagainya, termasuk terkait dengan pajak, APBN, APBD misalnya, dan investasi, infrastruktur, semuanya Mas Gibran banyak engage dengan isu-isu itu karena beliau adalah salah satu kepala daerah. Nah, sehingga Mas Gibran tentu akan mudah menyampaikan hal-hal yang sifatnya teknikal dan bisa dipahami oleh publik. Keempat, Mas Davi, yang perlu dipahami kan beberapa bulan ini Mas Gibran sering diremehkan, kemudian diolok-olok, diejek begitu oleh di sosial media, di media cetak, media elektronik. Nah, itu bagi Mas Gibran, terutama bagi anak muda seperti Mas Gibran, ada istilah dalam psikologi itu disebut dengan underdog mentality. Underdog mentality itu adalah karakteristik ketika kita diremehkan, dinyinyiri, dianggap tidak capable dan sebagainya. Kita ingin menunjukkan kapasitas sesungguhnya dari kita, dan kami yakin Mas Gibran akan bisa menunjukkan semuanya kepada publik dan juga kepada cawapres yang lain. Baik, Gibran banget ya. Tadi saya garis bawahi Bang Daniel, saya ke Bang Patria. Bang Patria, apakah debat besok juga Pak Mahfud banget begitu? Jadi kalau Pak Mahfud ini ada 3 ya sebenarnya yang beliau persiapkan. Pertama, secara fisik dan mental. Karena sebenarnya semua orang yang sudah kenal Pak Mahfud pasti tahu bahwa Pak Mahfud itu sudah siap 1000% untuk debat cawapres. Kita besok akan menyaksikan akumulasi dari pengalaman beliau selama 20 tahun, dari anggota Dewan, Ketua Mahkamah Konstitusi, sampai menjadi Menko. Ini akan 20 tahun pengalamannya akan terlihat dalam acara debat besok. Yang kedua adalah secara substansi. Secara substansi, Pak Ganjar Mahfud itu sudah berbicara, sudah berdialog dengan para ekonom, dan juga mencatat apa yang menjadi kekhawatiran rakyat dari berbagai kunjungannya. Jadi di situ Pak Mahfud kalau jadi akan menunjukkan bahwa untuk kita supaya bisa mempunyai ekonomi yang tumbuh sampai 7%, untuk kita bisa membuka 17 juta lapangan kerja, untuk kita bisa membangun berbagai macam pusat kesehatan di tingkat desa, ada tenaga kesehatan di tingkat desa, itu membutuhkan kepastian hukum. Karena kalau soal ekonomi ini soal aturan main. Biar ada kepastian, dan di situ yang akan ditunjukkan oleh Pak Mahfud dengan keahliannya. Sekali lagi, tidak ada yang meragukan kemampuan dan pengetahuan beliau kalau sudah soal hukum. Nah, yang ketiga, masalah bahwa beliau akan meneruskan apa yang Pak Ganjar lakukan pada saat debat pertama, yaitu fokus bicara kepada rakyat. Karena itu memang jadi fokusnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Debat adalah ajang untuk rakyat, bukan untuk yang lain. Baik, saya catat, debat adalah ajang untuk rakyat. Nanti saya akan elaborasi lebih dalam lagi usai jeda, Bapak-Bapak. Pemirsa jangan kemana-mana, iNewsroom masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali di iNewsroom, pemirsa, kita masih berdiskusi terkait persiapan cawapres ini untuk debat besok. Saya ke Bang Daniel deh. Bang Daniel, tadi Anda katakan juga beberapa kali Mas Gibran ini mendapat sorotan begitu, khususnya di media sosial. Tadi Anda juga katakan tidak akan berpura-pura dan jadi diri sendiri. Apakah mungkin nanti ada kejutan di mimbar? Ya, yang jelas tentu Mas Gibran tadi saya sebutkan akan jadi dirinya sendiri. Dan tadi saya sebutkan juga ini kan tema-temanya Gibran banget, dia paham betul terkait dengan kerja-kerja ekonomi digital, kerja-kerja UMKM, ekonomi kreatif, dan sebagainya. Nah, tentu Mas Gibran akan menyampaikannya secara teknis kepada publik, karena publik, rakyat sedang menunggu gagasan dan ide yang teknis dan aplikatif begitu di tengah masyarakat. Nah, Mas Gibran akan fokus menyampaikan itu kepada masyarakat, kepada rakyat,
dengan tentu tetap meninggikan etika berdebat, dengan tetap tidak punya niat untuk menegasikan calon yang lain. Kita tetap menghormati dan menempatkan calon wapres yang lain pada posisi yang baik. Artinya apa? Kita ingin menunjukkan bahwasannya kompetisi ini bisa keras tapi tetap bersahabat, tetap bersaudara, tetap saling memajukan, saling meninggikan untuk membantu dan memastikan Indonesia tetap bersatu, dan kita fokus pada gagasan-gagasan besar agar Indonesia bisa lebih baik di 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau dari gaya komunikasinya? Dari sisi komunikasi ya tentu tadi saya sebutkan Mas Gibran akan jadi dirinya sendiri dengan cara komunikasi yang teknis, mudah dipahami oleh publik, oleh rakyat biasa sampai dengan tingkat yang paling bawah, karena tentu mereka butuh ide-ide, gagasan dan rencana-rencana besar ekonomi yang berdampak kepada mereka semuanya. Misalnya ada program makan gratis untuk anak sekolah, kemudian bagaimana mendorong hilirisasi, bagaimana mendorong sumber daya alam kita dikuasai sepenuhnya oleh negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat, kemudian bagaimana menempatkan ekonomi Pancasila sebagai ekonomi mainstream di Indonesia. Artinya akan otentik ya. Saya ke Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, Gus Muhaimin ini kan dikenal dengan candaan, kemudian pembawaannya yang santai. Apakah besok juga akan diperlihatkan? Iya, beliau akan menjadi dirinya sendiri, hanya memang kita selalu sampaikan kepada beliau bahwa debat ini waktunya sangat terbatas. Jadi menyampaikan sesuatu secara concise itu adalah sesuatu yang akan menjadi strategi beliau. Yang beliau juga akan fokuskan pada kesempatan ini adalah mengkomunikasikan dari gagasan yang ada di visi misi menjadi program-program yang bagi rakyat related banget, relevan banget, sehingga rakyat akan tahu ketika Amin terpilih sebenarnya apa sih program-program yang akan mereka rasakan. Jadi hal-hal yang sangat konkret mengena kepada rakyat dengan bahasa yang sederhana, rakyat bisa pahami, itu akan menjadi satu yang ditonjolkan. Tetap diselingi dengan humor? Pasti. Kita tidak bisa menahan Gus Imin untuk tidak melempar humor. Setiap kesempatan beliau selalu melempar, dan itu menjadi bagian dari trademark beliau. Baik. Saya ke Bang Patria. Apakah nanti akan kejutan ini dari Pak Mahfud MD? Mungkin akan pantun juga, mungkin juga akan diselingi dengan humor besok pada penampilan? Kalau kejutan sekarang bukan kejutan lagi kan. Tapi yang pasti yang bisa disampaikan saat ini, Pak Mahfud pasti akan menjawab apa yang menjadi kekhawatiran rakyat pada saat debat. Apalagi terkait bidang ekonomi, seperti naiknya harga bahan pokok, kemudian bagaimana Pak Mahfud pertemuan dengan berbagai macam generasi muda, generasi muda itu mengutarakan bahwa Pak, kami takut bagaimana nanti kesempatan kerja kami. Itu yang akan dijawab Pak Mahfud, bahwa Pak Mahfud sangat memahami ketika hukumnya kokoh, ketika hukumnya pasti, itu akan datangkan investasi. Dan ketika investasinya ada, sehat, itu yang akan membuka lapangan kerja, sehingga semuanya bisa kerja. Itu akan ditekankan juga oleh Pak Mahfud nanti. Oke, menarik sekali. Ini juga membuat masyarakat penasaran, termasuk saya, untuk besok menonton langsung debat Cawapres ya di JCC Jakarta. Terima kasih Bapak-Bapak, sayang sekali waktu kita terbatas. Bang Patria, Bang Wijayanto, Bang Daniel Anzar juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Makasih Mas. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita di iNewsroom hari ini. Saya Davi Pratama pamit, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.